Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama. Jelang pilkada, polisi di Merauke gencar razia miras oplosan. Korem 174 Anim Tiwani anggap Merauke, siapkan 2.000 tentara untuk mengamankan pilkada. Minyak kita di Merauke, langka dan mahal. Minyak goreng kita yang merupakan kebutuhan pokok bagi warga saat ini, harganya kembali naik lagi di pasaran. Pantauan di Pasar Wamanggu Merauke, harga 1 liter minyak goreng kita mencapai Rp20.000 hingga Rp22.000 per liter. Selain naik, minyak kita pun agak surut keberadaannya di pasaran. Suyono, penjual di Pasar Wamanggu Merauke, mengatakan dirinya menjual minyak goreng merek minyak kita seharga Rp20.000 per liter. Namun sekarang, Suryono tidak menjual lagi karena memang sulit didapatkan di agen minyak kita. Berapa per liternya? 20? Kita ajar 20. Tapi stoknya banyak? Kurang? Tidak ada. Sejak kapan ya itu? Ada 1 minggu. 1 minggu sudah naik ya? Tapi warga yang belanja tidak ngeluh? Ya memang segitu harganya. Begitu. Kira-kira bakal naik lagi, enggak? Nggak tahu. Harga minyak kita yang direkomendasikan oleh pemerintah dengan head sebesar Rp16.500 per liter. Harga eceran tertinggi ini jauh dibanding harga yang ada di pasaran saat ini. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemerintah Kota Jayapura melakukan panen raya padi di lahan seluas 15 hektar di Koya Barat, Distrik Muara Tami. Panen raya ini untuk mendukung program ketahanan pangan yang tengah dicanangkan pemerintah pusat. Padi yang dipanen adalah varian IR64 yang hasilnya mencapai 75 ton. Varian padi yang ditanam itu merupakan varietas terbaik dengan jangkauan panen selama 3 hari menggunakan mesin panen. Tahun depan mereka akan buka lagi daerah ini, yang ada hutan di belakang kita ini akan dibuka ini. Dia akan dari daerah pertanian semua. Nah, kita berharap daerah ini dia tidak beralih fungsi menjadi perumahan dan industri dan lain-lain. Nah, itu yang pertama. Kebijakan yang kedua, ada kebijakan kenaikan pupuk 100%. Karena itu, kita akan siapkan juga SK Wali Kota dengan petani. Lalu kita akan siapkan pupuk tapi sesuai dengan permintaan dari petani. Nah, kita berharap pupuk kita siapkan. Tadi saya juga sudah serahkan bibit unggul juga kepada masyarakat. Nanti masyarakat mereka sedang siapkan dalam beberapa waktu ini. Kemudian tahun depan mereka tanam. Jadi mereka siapkan bibit dulu, mereka tanam. Ada beberapa padi ladang yang saya kasih juga kepada petani orang asli Papua. Ini penting. Pemkot Jayapura membeli hasil panen padi petani Koya dan padi akan dijual seharga Rp6.500 per kilogram lalu disalurkan ke masyarakat. Pangan pemerintah daerah itu untuk inflasi, untuk stunting, itu kita akan belanja beras, kemudian kita distribusi ke masyarakat dengan status. Bapak rencana nanti buka lahan? Kita nanti tambah padi sawahnya, nanti kita buka baku lahannya nanti kurang lebih 10 hektar di sini, untuk padi ladangnya 15 hektar di Skoyan. Penggilingan di sini ada? Penggilingan di sini kita 6 unit. Di mana? Bapak, dengan adanya program swasembada pangan di Papua yang Presiden, kita berharap padi ini tidak boleh bergeser turun karena yang pertama irigasi teknis ini 5.000 hektar. Yang kedua penyusunan RDKK untuk kebutuhan pupuk ini kita sudah paling lancar di kota ini. Tahun 2025, Dinas Ketahanan Pangan akan membuka lahan seluas 10 hektar. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Sepekan ini unjuk rasa mahasiswa menolak program transmigrasi terjadi di seluruh wilayah di tanah Papua.
Namun pendapat berbeda dari tokoh masyarakat di Kabupaten Jayapura, Papua. Para tokoh adat dan masyarakat malah mendukung program transmigrasi pemerintah pusat. Astus Puraro, tokoh masyarakat Jayapura, mengatakan program transmigrasi mempunyai tujuan yang baik dari segi ekonomi dan untuk pemerataan pembangunan. Menurutnya selama ini Papua kerap dikatakan sebagai daerah tertinggal. Oleh sebab itu perlu adanya suatu gerakan baru agar Papua tidak selalu dicap sebagai daerah yang tertinggal. Saya sebagai pemuda Indonesia, saya sangat setuju dengan program transmigrasi ini untuk datang di Kabupaten Jayapura. Kabupaten Jayapura ini membutuhkan orang-orang yang mempunyai soft skill sehingga bisa melatih kita punya anak-anak muda yang saat ini yang banyak yang pengangguran, yang banyak yang juga melakukan hal-hal yang di luar daripada apa yang seharusnya. Jadi saya sangat setuju. Dan program transmigrasi ini sebenarnya bukan baru saja. Sudah terjadi di saat proses integrasi Papua masuk ke dalam Indonesia. Itu satu poin penting. Terjadi itu pada tahun 1964 sampai 1999. Edison Awoitau, tokoh masyarakat Jayapura, juga menilai bahwa program transmigrasi di Papua merupakan suatu langkah maju untuk memberdayakan seluruh masyarakat Papua. Oleh sebab itu, dirinya menyampaikan kepada seluruh masyarakat yang ada di 6 provinsi di tanah Papua untuk tidak anti akan program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Dengan adanya trans, akan ada pembangunan di Kampung Yokiwa. Begitu juga di mana saja. Dan saya lihat macam di Sarmi, antara Sarmi dan Bongo hari ini lebih maju dibanding, dan juga masyarakat trans itu bukan masyarakat dari luar Papua saja, tapi masyarakat trans itu bisa juga dari Papua juga yang mau berdomisili atau dari Biak atau dari daerah-daerah lain lah, seru apa yang mau datang tinggal. Contohnya di Arso 4 ini, itu ada orang-orang Papua yang trans juga, yang datang sekarang tinggal jadi trans, jadi warga Kabupaten Kerom. Begitu, jadi bukan trans itu, jangan anggap trans itu mereka dari luar Papua saja, tapi dari Papua juga bisa ikut serta dalam itu. Edison menambahkan selama ini mayoritas masyarakat di tanah Papua sering salah kaprah dengan yang namanya transmigrasi karena dianggap akan mendatangkan masyarakat dari luar Papua. Padahal artinya bukan mendatangkan masyarakat, namun perpindahan masyarakat di dalam. Melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua.